demi keselamatan rakyat atau masyarakat, maka hari ini di daerah tertentu tidak diperkenankan berjamaah, tidak juga Jumatan, masjid pintunya dikunci, bahkan kemudian tidak haji itu. Subhanallah. Kalau kita orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak sedemikian naif. Ini naif. Covid sudah berlangsung setahun lebih. Kita sudah ada pengalaman menghadapi tahun hidup bersama Covid. Masa sih narsis begini? Apa narsis apa ya? Lebay apa? Kok narsis ya? Lebay ya? Lebay. Jadi kalau penyelenggara benar-benar beriman harus mengakui bahwa Covid itu berasal dari Allah SWT. Yang bisa membuat Covid berbahaya Allah SWT. Yang membuat Covid tidak berbahaya Allah SWT. Lah kok nuruti setan? Saya jujur berharap kepada para pejabat yang muslim, pertanyakan pada diri panjenengan sendiri, apakah sikap dan cara panjenengan itu bisa dibenarkan oleh agama. Kalau sampai nutup masjid, tidak jamaah, tidak jumatan, khususnya gak sholat, gak zikir, gak mau Quran, waspadalah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, mendengar kita, mengawasi kita bersama para malaikatnya. Diuji Covid kok lalu sikapnya berlebihan, bahkan mengalahkan syariat. Baiklah, kami semua umat Islam ini taat prokes, patuh protokol kesehatan, suruh pakai masker ya pakai masker. Walaupun silakan survei ke desa-desa. Desa saya sendiri di Nganjuk sana, betul-betul Nganjuk ini, Nganjuk Jawa Timur, tidak ada yang pakai masker, tidak ada. Sholat pakai jarak, saya sejak awal mau tidak setuju, tapi oke lah, karena mereka alasannya, loh Mekah Madinah yang pakai jarak. Mekah Madinah itu menampung negara di seluruh dunia yang disiplinnya berbeda, budayanya berbeda, bisa diatur tidaknya berbeda, sehingga sikap hati-hati saya bisa memaklumi. Tapi kalau ini kan komunitas yang homogen, wis bedino pedok, apa pedok itu? Bertemu tiap hari bertemu, dan kita sudah kenal satu sama lain. Ini satu komunitas, satu masyarakat, satu jamaah. Kok terus diatur-atur seperti tidak beriman aja. Lihatlah di daerah-daerah itu, mereka sholatnya juga mepet, kemudian juga salaman. Oke lah, untuk salaman saya juga bisa memaklumi kalaupun belum. Tapi kalau yang diatur Nabi SAW jangan kita hindari, jangan kita ingkari. Bener nanti sih WHO karo Nabi, ya pasti benar Nabi Muhammad SAW kan. Apalagi untuk sholat itu hanya berapa menit sih. Pasar dibuka, mall dibuka, tempat hiburan dibuka, tempat rekreasi buka. Mungkin besar bisa terjadi kerumunan dibanding yang di masjid. Yang di masjid itu umumnya orang-orang bersih, orang suci, dan suci hatinya, bersih dirinya, kemudian sholat juga menghadap. Ini sudah berulang kali saya sampaikan. Demi Allah, di desa saya di Nganjuk, benar-benar Nganjuk Jawa Timur, 100% selamat, tidak ada satu kasus pun Covid yang membawa meninggal. Kalau yang kena Covid pun juga setahu saya tidak mendengar. Tapi yang jelas mereka taat syariat. Orang yang berwudu, air wudu itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat dibanding hand sanitizer. Kalau kita beriman harus percaya. Dulu waktu Irfani spiritual sudah saya jelaskan betapa dahsyatnya air wudhu. Nanti kalau sudah nyampe ke situ saya jelaskan lagi. Jadi kalau kita sekali lagi, tolonglah, saya yakin para pejabat itu juga orang-orang yang beriman.
kalaupun ada pembatasan-pembatasan yang masuk akal, pembatasan yang wajar, pembatasan yang tidak meresahkan, pembatasan yang tidak melanggar syariat, penjenengan apa tidak takut loh, resiko aturan penjenengan nanti di akhirat akan dipersoalkan. Ini demi keselamatan, demi ini, demi apa? Tidak jamin selamat. Ikut prokes, mohon maaf, saya tetap taat pada prokes, tapi tidak jamin selamat. Wong dokter ya akeh sing wafat, perawat ya akeh sing wafat, katanya karena COVID. Kalau taat prokes kemudian wafat, kita tidak tahu di akhiratnya. Tapi kalau taat syariat kemudian wafat, insya Allah selamat. Jadi podo-podo mati ini lebih baik mati dalam keadaan taat pada syariat. Nah sini kata akhirnya, titik akhir kulminasinya, puncaknya saya katakan bahwa oke, kita menghadapi dan hidup bersama COVID, yes. Orang yang hidup bersama COVID taat syariat dan hidup bersama COVID mengingkari atau menghindari atau membedai syariat, kira-kira selamat mana? Podo iki, podo patuh kok prokesnya podo, tapi yang satu nutup masjid, yang satu tidak nutup masjid, yang satu tetap berjamaah, yang satu tidak berjamaah, yang satu tidak jumatan, yang satu tetap jumatan. Andai kata sama-sama mati, yang tetap jumatan, yang tetap berjamaah, yang tidak nutup masjid, insya Allah itu yang selamat. Yang ini wallahu alam. Sudah 1,5 tahun COVID ini, mosok sih kita tidak bisa membaca. Hanya saya memang tidak enak lah karena ini disiarkan luas untuk mengatakan apa sesungguhnya. Tapi sungguh di beberapa negara yang mengabaikan permintaan WHO juga tidak ada masalah. Tidak usah negara lain wis, negara Indonesia lah wis. Negara percaya lihatlah, silakan di daerah-daerah di desa-desa itu gimana coba. Penelitian sendiri, tidak usah berdasarkan omongan saya. Jadi kebangetan kok menurut saya itu.